Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Jinawi Farm Indonesia, dengan saya selaku owner Jinawi Farm Indonesia. Nah, sekarang kegiatan kita akan berbagi tips nih, apa cara membuat varietas baru pada tanaman buah naga. Nah, teman-teman bisa dilihat nih. Nah, ini ada bunga buah naga merah ya. Ini varietas eh, ruby red ya, jenis varietas ruby red asal Spanyol. Nah, ini buah naga merah ya, termasuk buah naga merah. Nah, ini sudah mekar nih teman-teman nih. Sudah mekar dengan dengan maksimal ya, dengan maksimal. Nah, dalam penyerbukan tanaman buah naga, alangkah baiknya itu menyerbukan itu di sekitar jam 8 atau jam 9 ya mulainya ya. Karena kenapa? Karena pada waktu tersebut bunga sedang mekar dengan sempurna. Nah, tapi sekarang saya akan membagikan tips nih kepada teman-teman jika teman-teman ingin menciptakan varietas buah naga baru. Nah, sebenarnya video ini jarang sih dibuat oleh para petani buah naga, cara menciptakan varietas baru, karena memang ini masih rahasia ya, rahasia para breeder. Tapi saya kasih tips lah pada teman-teman, gak apa-apa, biar teman-teman bisa menciptakan varietas-varietas baru pada taman buah naga. Nah, sebelum itu, nah teman-teman harus paham dulu nih. Lihat, harus paham nih tentang bunga buah naga. Nah, tanaman buah naga itu, bunga buah naga itu terbagi dua. Jadi ada bunga jantan dan bunga betina. Nah, yang ini teman-teman nih, ini namanya kepala putik ya. Kepala putik itu termasuk bunga betina. Nah, kalau yang ini, yang serbuk sari, nah ini termasuk bunga jantan. Nah, teman-teman, ini bunga jantan ya. Kalau misalkan tanaman buah naga itu termasuk bunga yang perlu bantuan manusia ataupun lebah ataupun makhluk hidup lainnya dalam hal penyerbukan. Nah, jadi seperti ini, kalau misalkan kita mau menyerbukan tanaman buah naga, cukup diambil aja serbuk sarinya. Nah, serbuk sarinya ke sini, ke bunga betinanya. Nah, tapi sekarang kita itu bukan untuk bukan hanya sekedar menyerbukan tanaman buah naga ya teman-teman, tapi kita akan menyilangkan tanaman buah naga kita nih. Nah, ini kan varietas yang ruby red ya, yang varietas ruby red. Nah, kita akan silangkan dengan varietas yang golden isis. Nah, jadi sama aja metodenya. Kalau jadi kan buah naga golden isis itu kan dia bunga jantannya mandul. Nah, sedangkan buah naga merah ini tidak mandul. Nah, makanya buah naga golden isis itu perlu disilangkan dengan buah naga merah. Tapi dalam proses penyilangan tersebut, nah itu termasuk penyilangan sebenarnya untuk membuat varietas baru nih teman-teman. Nah, sekarang kita akan ambil nih buah naga merah kita nih. Kita ambil saja nih serbuk sarinya. Nah, kita ambil serbuk sarinya. Nah, segitu. Nah, yang ini nih teman-teman nih, serbuk sari yang sudah kita ambil tadi, buah naga merah tadi. Nah, ini ada bunga buah naga golden ya. Ya, sebenarnya buah naga golden itu dia serbuk sari atau bunga jantannya itu mandul, dia tidak subur diri, makanya perlu disilang dengan buah naga merah. Tapi kita akan memberikan nih tips dalam menciptakan varietas baru. Nah, misalkan nih ibaratnya ini teman-teman nih, misalkan contoh ini, misalkan buah naga varietas misalkan palora ya, kita akan menciptakan varietas baru antara persilangan buah naga merah dengan palora Ecuador, contoh ya seperti itu. Nah, kita serbukan saja buah naga merah kita ke tanaman buah naga palora, atau misalkan ini kan pakai golden ya. Nah, kita serbukan seperti ini. Nah, kalau misalkan yang jadi bunga betinanya itu palora Ecuador, nah kan palora Ecuador itu kan dia serbuk sari jantannya dia enggak mandul atau subur diri. Makanya biar tidak terkontaminasi
serbuk sari yang palora, makanya perlu kita melakukan penyungkupan dengan plastik. Nah, gunanya apa? Untuk agar tidak terkontaminasi oleh serbuk sari si palora Ekuador. Tapi kalau misalkan golden Isis ini tidak usah kita sungkup seperti ini teman-teman, nggak usah. Kenapa tidak usah? Karena buah naga golden itu untuk serbuk sarinya itu dia mandul teman-teman. Nah, karena buah naga golden itu serbuk sarinya mandul, jadi sebenarnya nggak usah disungkup kalau sudah melakukan penyerbukan. Tapi beda lagi, tadi terkecuali untuk buah-buah naga yang bunga jantannya itu subur diri. Jadi contoh seperti delay ya. Kalau misalkan teman-teman pengen menyilangkan buah naga merah dengan delay, nah perlu melakukan penyungkupan seperti ini. Contoh nih, kalian pengen mengawinkan antara buah naga delay sama palora misalkan. Nah itu kan sama-sama varietas yang subur diri, yang bunga jantannya itu subur, jadi nggak mandul. Nah ketika menyilangkan yang menjadi betinanya misalkan palora, yang bunga jantannya itu delay, nah ketika kita serbukan tadi seperti itu, kita taburkan si serbuk sarinya ke palora, maka perlu kita sungkup seperti ini. Dan juga hati-hati jangan sampai ini si bunga jantannya itu kita kegoyang. Kalau misalkan tergoyang, ditakutkan si serbuk sari ini terbang dan nanti akan menempel pada bunga betinanya seperti itu teman-teman. Nah makanya perlu kita sungkup. Tapi kan kalau misalkan kita pengen menyilangkan antara misalkan Connie Meyer ya, Connie Meyer kan itu bunga jantannya itu mandul, misalkan dikawinkan dengan buah naga misalkan palora yang menjadi pejantannya, gak usah disungkup seperti ini teman-teman, gak apa-apa. Nah, ditaburin aja si serbuk sarinya, insya Allah itu akan berhasil. Tapi kalau misalkan kedua varietas tersebut dia subur diri, nah diwajibkan untuk menyungkup. Dan juga harus hati-hati, benar-benar hati-hati, jangan sampai si bunga betinanya tercampur oleh serbuk sari yang menjadi yang menjadi bunga betinanya seperti teman-teman. Nah itulah tips dari kami cara penyerbukan atau cara kawin silang tanaman buah naga, dan juga bagaimana caranya untuk menciptakan varietas baru. Selamat teman-teman, selamat mencoba ya. Nah itu rahasia dari kami. Misalkan kalau teman-teman mau mencoba, silahkan. Nanti kalau misalkan sudah berhasil, kalau teman-teman sudah berhasil menyerbukan, gak apa-apa, udah lewat 2 hari atau 3 hari boleh dibuka sungkupnya. Nah nanti setelah buahnya dewasa atau setelah buahnya besar, udah mateng, baru diambil si bijinya untuk kita semai, kita seleksi mana yang terbaik dijadikan plasma nutah kita ya, atau F1 kita. Nah seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman kalau boleh dicoba cara membuat varietas tanaman buah naga baru seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya, mudah-mudahan video kami ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Jinawi Farm Indonesia. Mudah-mudahan channelnya Jinawi Farm Indonesia bisa terus berkarya. Semangat teman-teman, selamat berkarya, pertanian jaya jaya jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.